So, hello guys and welcome back to my YouTube channel. Balik lagi nih sama Koko Chris. Dan hari ini Koko Chris dapetin satu mobil yang luar biasa. Mobil ini cuma satu mobil yang kita bahas, tapi dia punya 3 kembaran yang platformnya sama. Kira-kira apa? Nih, MG ZS EV. Dia punya kembaran MG ZS bensin dan satu lagi yang VS hybrid. Yes, namanya beda. VS, tapi platformnya persis sama kayak gini. Pengen tahu nggak mobil ini kelebihan dan keunikannya apa? Kira-kira teman-teman harus wajib beli ini atau tinggalin aja? Tonton terus videonya sampai habis. Oke teman-teman, hari ini Koko Chris seperti biasa ditemenin sama tim salesnya nih. Ini sama Mas Farhan. Mas Farhan, oh siap. apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Keuangan doang belum sehat. Itu curhat bro. Ayo udah. Keuangan gue sehat. Waduh, itu sih curhat ya guys ya. Nggak aman-aman. Nih jadi teman-teman, hari ini kita lagi bawa MG ZS EV, bukan yang ZS bensin. Jadi ZS itu tuh ada bensin sama EV. Kalau yang ini yang ZS EV-nya atau mobil listrik full listriknya. Dia punya platform yang sama ZS bensin, ZS EV, satu lagi yang hybridnya VS hybrid. Namanya beda, VS cuman dia satu platform, betul ya? Betul. Jadi sasis rangkanya semua sama lah ya. Sama, hampir sama. Yang beda tuh hanya grill depan, kemudian ya tipis-tipis lah gitu. Betul. Oke. Nah, menariknya kalau di MG ini dia tuh apa nih bahasanya ya? Seamless kali ya. Jadi menyatu gitu. Ini bukaannya nih kalau belakang nih, kalau Koko Chris gak salah inget ya, ini bukannya nih. Ini buat ngebuka nih, buat ngebuka bagasi. Tuh. Jadi dia nggak punya, nah ini bagasi ya. Ada charger. Jadi dia nggak punya handle yang terbuka ya, Mas Farhan ya. Iya. Kan biasa kan handle kan kelihatan banget ya. Kalau ini tuh handle-nya cuma di sini doang nih. Unik. Tuh, unik disebutnya. ya. Jadi di logo emblemnya. Untuk ZS series ya teman-teman. Kira-kira pengen tahu nggak harganya berapa? Koko Chris juga penasaran. Langsung aja kita tanyain ya. Boleh. Mas, berapa nih? Harga OTR Jakarta di 417.500.000. Udah diskon belum? Itu harga belum termasuk diskon. Diskonnya sampai 200 juta. Wah, diskonnya besar banget sampai dengan puluhan juta. Tapi nggak nyampe 200 juta ya. Gak nyampe 200 juta. Jadi yang bilang diskonnya 200 juta tuh bohong ya. itu kayak berita deh, berita palsu. Berita palsu. Oke, jadi kalau buat Iya. teman-teman yang dapat diskon 200 juta udah pasti itu berita Ya, palsu, itu guys. hoax. 100? Kebanyakan. Bisikin aja lah Iya. ya. Ya udah. Untuk diskon nanti bisa langsung ini kali Japri. ya. Kenakan Japri. Gas. Ini masih ada Nik 24 apa Nik 25? Untuk yang kita bawa ini kan unit Eskar. Oke. Dan kebetulan di dealer kita di MG Prima Bogor itu ada stok 2024. Stoknya Oh. terbatas. Oke. Dan hanya satu-satunya Koko Chris yang ada di dealer kita. Jadi di Jakarta semua sudah habis stoknya. 2024. 2024 ZS EV, jadi yang punya itu hanya dealer kita aja. Warnanya apa? Sisa warna biru dan putih. Biru sama putih, guys. Sisa berapa unit? Di bawah 10 kayaknya deh. Di bawah 10. Berarti jari tangan di bawah jari tangan nih. Ya, kurang lebih Ya sekitar udah. 10-an unitnya. Berarti sekitar 10 lah kurang lebih lah ya. Jadi di bawah 10 unit. Jadi buat teman-teman nih yang mau beli MG ZS ataupun line up mobil MG lainnya bisa langsung hubungi nomor telepon Mas Farhan, ada di kolom deskripsi yang ada di bawah, tinggal klik aja. Atau mau save manual juga bisa. Ada di video sebelah kanan bawah guys, kayak biasa. Oke, 417. 417.500. 417.500, diskonnya di atas 50 lah. Diskon nanti bisa by Japri Japri aja lah ya. Aku di take down Koko kalau misalnya Iya disebutin juga nanti. sih, bener Iya, bahaya. video nanti wah apa ini nyebutin diskon nanti di take down. Ini mobil kok dibutuhin diskon gitu ya, bahaya ya. Iya, Ya kalau udah diskon jangan kita by jangan Japri jangan. aja. Jangan, Personal. nanti diskon Japri aja ke Mas Farhan ya. Tadi nomor teleponnya udah kasih tahu ada di mana. Range-nya? Range-nya untuk jarak tempuh 403 km Heeh. dan untuk pengecasan juga dia sudah support fast charging dari 0 ke 80% itu cukup 35 menit karena untuk MG ZS EV ini dia bisa terima arus sampai dengan 117 kW. Oh gede dong. Wis, mantap pokoknya. Berarti si MG ini terima arusnya gede. Iya. Terus sekali ngecas bisa 403 kilo. Sekali pengecasan betul. Sampai 0. Dari 0 ke 80% 35 menit dengan Udah cukup minimum banget dong.
117 kW. Terus dapatnya free-nya apa aja nih kalau beli ini? Wah, free-nya banyak banget Kokoh. Apa tuh? Free kaca film, Oke, terus karpet dasar. Oke. Karpet dasar enggak, karpet Bluedo original. oke. Terus ya dapat e-tol juga. Itol. Dapat Itolnya ada tam- muka kita nggak? Di Nanti, printing. bisa sih. Nggak, Itolnya pokoknya Itol MG ya guys ya. Terus, e-tol terus, MG ya, betul ada untuk nanti untuk 5 customer pertama test drive itu nanti kita berikan e-tol secara gratis. Kartunya aja. diberikan Itol secara gratis Ya, kartunya. untuk 5 customer yang test drive. Saldonya ada nggak? Saldonya nggak ada Koko. Kecuali iya, kalau oke. misalnya SPK dan pembelian langsung dengan Farhan itu pas isi saldonya. Tapi bisa di custom ya. Maksudnya kayak teman-teman pengen, saya pengennya mobil saya nih warnanya bisa ya. Kayaknya bisa sih. Bisa ya, Dicoba dulu kayaknya ya. bisa tuh. Ya udah japri aja langsung salesnya kalau mau nanya bonus yang lain-lain ya. Terus mumpung kelihatan nih di belakang kaca film pakai apa? ICU ya. Kaca filmnya Ice View Premium. ICU Premium Series guys. 60% kiri kanan belakang kayak biasa standar kan? Iya. 40% depan dapat. Depan kurang lebih sekitar 20%-an. Oh, depan dapat, tapi karena dia 20%. premium gelap sih Koko. Koko bisa Oh dilihat. gitu. Yuh, gelap banget nih mobil. Coba sini deh, teman-teman kita ngeliat dari belakang. Iya. Oh iya bener Iya. gelap ya. Standarnya Ini udah gelap ya? gelap. Ini dari pabrikannya udah mantep Coba banget ini sih. kita lepasin dulu kali ya. Kita tidurin dulu. Nah itu, oh iya gelap ya. Daun. Iya sih gelap teman-teman. Standarnya gelap. Standarnya Apalagi yang gelap ya. MG4. Koko, wah yang MG4 gelap banget itu. Jadi ini kita cantolin lagi nih. Ini teman-teman kalau nggak mau pakai kayak tadi bisa dikebawahin, cuman kalau mau pakai dicantolin aja kayak gini ya. Nah, udah kita cantolin tuh. Bagasinya lumayan luas Koko. Ini bisa sampai 4 koper juga masuk. 4 koper masuk. Iya. Stick golap juga masuk sih kalau yang tengahnya di Oh ini udah nggak pakai ban cadangan. kita udah pakai Tire repair kit. Iya. Oke. Karena kan untuk tempatnya ini kita sekarang dipakai untuk baterai kan. Jadi benar. Rata-rata mobil listrik itu sekarang udah nggak pakai ban cadangan. Tapi kalau yang ZS masih pakai ban cadangan? ZS EV masih pakai. Masih pakai. Masih pakai. Tapi segini udah gede lah, bagasinya lumayan ya. Iya. Udah keren sih, keren. Cakep lah. Jadi Bisa nyimpen buat- casan sebenarnya tadi bisa dibawa, cuman nih masih ewer-ewer aja, namanya juga tes car ya tadi. Iya. Yang pakai siapa kita juga nggak tahu. Ya udahlah. Yang penting mobilnya teman-teman udah bisa lihat bagasinya secara langsung. Cukup luas, cuman nggak luas-luas banget. Jadi kalau pengen lebih gede bagasinya, pilih apa ya kalau di MG ya? MG4 EV ya, lebih gede. Kalau mana ya? bagasi yang gede ya ini paling gede sih. Oh ini paling gede. MG4 juga lumayan gede sih kok. MG4 EV kayaknya lebih panjang ya. MG4 sama kayaknya. 11-12 karena ini kan ini front wheel drive apa rear wheel drive? untuk penggerak transmisi apa? Transmisinya. Untuk Cuman penggerak motor roda ya. listrik. Terus penggeraknya roda depan apa roda belakang? Penggeraknya RWD roda apa depan. FWD? Oh FWD. FWD. Kalau yang si MG4 EV kan RWD ya guys ya. Benar FWD. nggak? Betul. RWD penggerak belakang rear ya. Oke. Sip. Defogger udah ada, kaca film dapat, wipernya juga dapat. Kok kurang kencang ya gue? Nanti kita ini aja kok apa? Ini kenapa ya? Itu emang kayak gitu karena kan MG itu terkenal dengan kedapnya. Oh iya benar. Jadi nutup mobilnya tuh harus kenceng dia. Tapi Bahkan jangan dibanting juga ya. Dibanting-banting gitu karena kalau pelan-pelan nggak kena gitu karena build quality-nya kan ini Eropa banget kok. Eropa banget. Yo, jadi Eropa apa Cina? Untuk build quality tetap Eropa, untuk Oke. sahamnya yang dibeli sama Cina mah. Ah iya, Sahamnya 2024. Secin ya. Setengah Cina. Ya, bisa jadi. Ya udah. Oke, guys. Ini udah ada defogger, wiper, udah ada kualitas build quality khasnya Eropa tapi setengah Cina juga, tapi oke lah, worth it lah buat teman-teman beli ya. Karena kan murah harganya ya. Iya. Ini juga udah listrik, harganya murah, terjangkau, diskonnya tadi bocoran sedikit, japri aja lah. Pokoknya di atas 50, best deal. Oh iya, yang tadi Koko satu lagi yang 417.500 ini tipe tertinggi. iSmart. Iya, MG ZS EV iSmart. Ini tipe yang di bawah nih tertinggi. berarti. Magnify. Ini Betul. kalau iSmart katanya bisa nyalain dari handphone ya? Bisa nyalain dari handphone, bisa buka tutup apa? Jendela, kemudian bisa jadi kunci cadangan juga Dari handphone. dari handphone. Jadi cukup bawa handphone aja. Itu iOS, Android Dua-duanya udah support. udah support dua-duanya. Udah bisa nyalain dari handphone. Jadi teman-teman kalau ketinggalan kunci
duplikatnya kuncinya nggak usah pakai duplikat deh. Iya, Jadi dari handphone aja. Namanya juga udah iSmart, jadi mobilnya udah smart juga. Ada geofence juga bisa dicak, bisa ngelacak Geofence apa sih? kayak Navigasi. semacam navigasi gitu. Terus Oke, GPS lah ya. Ya. Dan itu terhubung bisa sama 2 akun. Oh berarti ini Satu user bisa 2 akun. berarti ini bisa dilacak mobilnya? Bisa. Contoh Tuh. misalnya suami istri, suaminya pakai juga, jadi ngelacak isinya lagi di mana, atau suaminya bisa ngelacak isinya lagi di mana, itu bisa. Nah ini nih. Nice, ini pengamanan ekstra Buat pakai MG ZS. suami-suami yang bandel kayak Mas Farhan. Aduh. Bisa nih dilacak nih ya. Beli ini aja buat para istri, ibu-ibu yang nonton. Ya. Atau buat suami-suami yang pengen ngelacak keberadaan istrinya, beli ini aja, kasih mobil ini. Ya. Ya wis. Dijamin 100% aman. Aman. Rumah akurat, tangganya sama apa? Sakinah mawaddah warahmah ya. Tuh kan. Sakinah mawaddah warahmah. Iya. Gak bakal ada kendala masalah apa tuh? Pihak ketiga. Oke. Ya. Ya wis. Oke, penasaran nggak sama sampingnya, sama dalam interior dan depannya kayak gimana ya? Kokokers juga penasaran. Langsung aja yuk ke bagian depan MG ZS EV iSmart. Gas. Ayo Mas Farhan, kita ke Siap. depan. Oke. Oke guys, ini kita udah ada di bagian depan MG ZS EV yang iSmart ya, tipe paling tingginya. Bisa dinyalain tadi dari handphone, dari kunci, bisa dari yang ada di handphone, duplikat kuncinya juga bisa ya. Bisa semua kok. Nyalain dari jarak jauh juga bisa. Bisa. Geografi tuh lebih ke GPS tadi ya. Bahasanya Mas Farhan tuh geografi. Gue udah kayak Geografi. belajar IPA ya. Geofence. Oh geofence tuh salah kan. Geofence Iya. bisa. Iya, Jadi iya. ada letak geografisnya, asik. Iya. Hampir sih. Ya dah. Udah kayak anak SD belajar geografi ya. Ya pokoknya gitu dah. Ya wis, ini bagian depan, tampilan depan dari MG ZS EV yang iSmart. Iya. Tampilan lampunya ini udah LED semua seperti ya guys. Benar nggak? Betul. Udah LED semua. Fog Kalau lamp iya, LED? kalau misalnya dilihat itu modelnya hampir sama kayak ikan hiu. Oh Ini ya. iya bener. Ya, Ada fog lamp nggak sih? Nggak ada ya? fog lamp nggak ada. Nggak pakai fog lamp ya? Nggak ada fog lampnya. Oke, jadi headlamp semua LED. Ini modelnya sama kayak ikan hiu. Iya, matanya. Wow, matanya ya. Jadi memang tajam ya, kayak lagi mau memburu sesuatu. Ini juga sih sebenarnya. Kayak hiu apa nih? Teripang. Bukan ya, kalau teripang bukan hiu ya. Apa Ini kayak ini kayak- salmon? Ikan pari. Pari. Ah. Ya, makanya gitu dah. Hiu. Pokoknya shark, dynamic shark. Iya. Apa? Ice, face. Iya, gitu Segala gitu deh, macam. pokoknya. Pokoknya gitu dah ya. Terus ini di depan udah ada kamera depannya juga. Kamera 360 kayaknya ya ini ya. Kamera 360. 360, oke, kiri kanan depan belakang udah ada kameranya. Nih teman-teman bisa ngelihat ke sini nih ada kamera 360-nya di bawah persis emblem MG. Dan sebelah kamera ini kan emblem MG ya, di bawahnya kamera depannya. Ini ada buat ngecasnya guys. CCS 2 ya? CCS 2, AC/DC, fast charging. Kalau AC/DC bahaya bro. Wis, ya. Ya ini fast charging nih ya. AC/DC bukan DC, LCD. DC dan AC. Iya ini AC-nya ya, Iya. AC dan DC ya. Jadi udah cepet ya ngecasnya ya. Cepet banget 0 loh, sampai 80% cuman 30 menit. 35 menit. 35. 35 menit. Bisa 117 kWh. Terima arusnya 117 kWh. Tuh kan cepet banget ya. Jadi udah worth it banget lah buat teman-teman beli MG ZS EV iSmart. Diskonnya juga gede banget. Iya. Puluhan, ratusan, miliaran. Pokoknya kalau bahasa sales Sundanya ya. mah bebeledagan diskonnya. Bebeledakan, tah. Eta. Bebeledagan Pun diskonnya. Sunda nama ya. Bebeledakan. Coba yang bisa ngomong bahasa Sunda. Bebeledakan tuh translate-nya apa ya? Ya pokoknya Gede-gedean gitu ya. gede-gedean. Tuh. Spesial Jeder, gitu. pokoknya gede-gedean. Ini bagian depannya. Meledak. Meledak. Kalau ngomongin kamera, di sebelah sini mungkin teman-teman bisa di zoom ya. Ini ada adasnya berarti. Adasnya lengkap. Adasnya lengkap ya? Adasnya Tuh, lengkap. Lumayan udah. lengkap dengan mobil sekelasnya. Udah ada adas ya berarti ya? Adasnya lengkap banget loh. Oke, dan di sini juga ada sensor radar, bener nggak sih ini? Radar ada untuk Radar ya? forward collision warning. Untuk forward collision warning atau adaptive cruise controlnya juga dari situ ya? Ada. Oke. Adaptive cruise control, kemudian traffic jam assist ada juga. Lane keeping assist berarti ada? Ada juga. Oke, berarti udah lengkap sih adasnya. Udah keren banget. Iya. Dan kebetulan yang tahun 2024 itu lifetime warranty, benar. Ya, itu sekali keunggulannya, betul sekali Kokoh. 2025 2025 itu hanya 8 tahun atau 8 tahun ya 160.000 atau kilometer. 160.000. Jadi kalau teman-teman beli 2024 udah lifetime warranty, udah keren banget dan udah oke banget.
teman-teman bisa dapetin warna putih atau hitam ya tadi ya? Warna putih atau biru stoknya. Oh, putih atau biru. Jadi kalau untuk yang 2024 itu putih atau biru, warna putihnya tuh kayak gini. Jadi kalau teman-teman yang nanya nih, warna putihnya kayak gimana sih Koko Kris? Persis kayak yang ada di video. Kalau misalkan teman-teman penasaran, pengen test drive, ngerasain experience berkendara kayak gimana, bisa langsung hubungi Mas Farhan. Nomor Siap. teleponnya di kolom deskripsi ya. Betul. Sama di video kanan sebelah bawah. Itu nomor teleponnya Mas Farhan. Dari depan kurang lebih tampilan kayak gini. Ada kelihatan panoramic sunroof-nya juga kayaknya kalau dari posisi teman-teman ngelihat video. Ada panoramic sunroof ya, bener Ada ya? panoramic sunroof Panjang nggak sih sampai belakang? sampai belakang depan. Bener Dari ya? depan ke belakang lumayan besar. Tapi sunroof-nya depan doang dong. Sunroofnya hanya setengahnya aja. Oke. Ya wis. Penasaran sama interiornya gimana? Ini katanya mewah banget. Tapi sebelum kita ke interior, Koko Kris pengen ngasih lihat bannya. Ini ring berapa sih Mas Farhan? Ring Nih, 17. teman-teman bisa ngelihat mendekat ke sini. Ring 17 ini ya? Ya, ring 17 Koko. Proper ya. Ya, Padahal ringnya cuma 17 ya. Maksudnya dia bener-bener kayak yang terisi semua gitu, nggak Iya. kosongan gitu ya. betul. Bahkan aero covernya aja ini bisa dicabut. Koko. Aero covernya bisa dicabut. Iya. Tapi kalau mau ganti pelek bisa nggak? Ganti pelek bisa, cuman ganti pelek tergantung nih Koko. Dia ada yang bisa kebaca TPMS-nya atau yang enggak. Oh, oke. Jadi sensornya ini pakai apa nih? Maxxis ya? Pakai Maxxis Ukurannya berapa Mas tadi? 17. Ring 17 ring 215 per 55. Udah oke banget. Dan ini nih. Apa coba teman-teman? Saik Like Technology. Saik bro. Saik, bro. SAIC ya, jadi Saik Motor. Iya. Ini udah diambil alih kan sahamnya sama Saik Saik, ya. Betul. Makanya dia ada tulisan Saik Like Technology MG. Asalnya sih dari Eropa, cuman sekarang diambil alih sama perusahaan China. Dari Inggris dari tahun 1924. Tuh, sekarang udah 2025. Berarti sudah jalan kurang lebih sekitar 101 tahun di dunia. Udah nyampe 101 tahun. Jadi mau ragu apa lagi? Umurnya aja lebih dari umur Koko Kris. Bener juga nggak bro? Iya. Iya kan. Kita aja lebih baru dari umur sepertiga kita kali nih. ya. Hah? Kita aja baru sepertiganya kali Koko ya. Segituan dah. Yang diomongin dong. Ini udah 101 tahun. Bersatuan nanti. Iya. Makanya pas kemarin 100 tahunnya MG itu kan dia keluarin unit Cyberster. Oke. Itu 100 tahun anniversary-nya. 100 tahun anniversary ya. Iya. Oke. Ini mobil cakep, keren abis. Penasaran lihat interiornya? Yuk gas, langsung ke interior bagian dalam. Ayo bro, kita Siap. ke bagian dalam. Penasaran nih katanya mewah banget ya. Today's weather is scattered clouds, 32.4 degrees Celsius in Papaton. Peloton. Keren banget ya bahasa Inggrisnya iya. ya. Yoi nggak bahasa Inggris banget gitu. Oke guys, jadi kita udah ada di dalam interior MG ZS EV yang iSmart ya. Di sini udah ada tulisan tuh kayak passenger airbag off, apa segala macam on. Safety beltnya kepasang atau enggak. Ada buat lampunya udah LED ya. Teman-teman di sini juga bisa nyalain semua, nyalain dua-duanya. Kalau enggak yang kalau pintu kebuka juga bisa nyala. Dan ini sudah dilengkapi panoramic sunroof ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini, di sini ada tirainya tuh, tinggal dibuka aja. Dia kalau kebuka kayak gini dan ini bisa sampai belakang. Tuh, teman-teman bisa langsung lihat. Dia sampai belakang baris kedua, sampai barisnya Mr. Kameramen tuh. Balik lagi nih, di sini ada tulisan Saik Motor ya. Jadi memang sudah didesain semuanya by Saik Motor. Selain panoramik seperti ini juga ada sunroofnya, teman-teman. Tuh. Teman-teman bisa ngebuka dan wow, terang banget ya. Kalau dibuka nih jadinya silau banget ya. Jadi memang ini kacanya kayaknya udah tinted ya Mas Farhan ya. Jadi kayak semacam udah ada kaca filmnya dan kacanya kayak sedikit hitam. Ya, ini udah ada panoramic sunroof untuk teman-teman gunakan juga kepake dan gak kepake, cuman lumayan sih bisa ngeliat bintang-bintang ya. Terus di depan sini juga kacanya udah ada nih buat ngaca. Memang gak ada lampunya dari sini. Cuman ini udah oke banget. Di samping Mas Farhan ada nggak nih? Ada juga. Ada juga ya kacanya ya. Ada juga tuh, lumayan lah. Spion standar ya, memang nggak digital. Jadi spionnya hanya ada kayak night dim doang ya, kayak biasa lah ya, standar. Dan yang Koko Kris suka, ini udah ada wireless charger, walaupun terlihat biasa. Berapa watt sih wireless chargernya? Ya kurang lebih sekitar 10 watt ya. 10 watt ya, berarti nggak kencang-kencang banget ya. Ya lumayan lah bisa buat ngecas ya. Tapi sudah dilengkapi juga ini nih, USB-C dan USB-C juga.
Jadi C nggak ada yang A-nya ya. C to C semua ya. C dan C semua. Dan ini nih yang paling Koko Kris suka nih. Biasa kalau mobil kan touchscreen nyalain AC-nya nih kayak gini semua dari sini semua nih. Cuman dia punya shortcutnya dong di sini nih tuh. Ada shortcutnya. Ini yang paling benar sebenarnya. Jadi bisa memudahkan teman-teman kalau misalkan mau naikin AC, tinggal ke atasin aja. Nah, kalau mau nurunin tinggal turunin aja. Tuh. Iya. Ini enaknya nih, on off-nya juga tinggal pencet dari sini. Kalau mau off-in bisa nggak dari sini? Kalau off-in nggak bisa dari sini. Oh nggak bisa ya? Iya. Cuman on-in Jadi bisa ya? Iya, ini shortcut aja disebutnya dari Oke. MG Piano K. Piano key. Nah, Jadi on-innya bisa, tapi off-innya nggak bisa ya? iya. Jadi Oh dia ya udah. Oke. otomatis terhubung ke AC. Coba nih, ini kan off ya. Coba. On-innya bisa nggak? Nggak bisa dia. Oh nggak bisa. Semua juga? dari layar. Oh dari Ini layar cuma juga. tombol shortcut aja. Oke, tapi bisa ya buat naik turunin AC, Celsius, apa Iya. suhu bisa semua dari sini ya. Hmm. Oke, ini ada shortcutnya dan yang paling bener sih kayak gini, jadi memudahkan teman-teman yang nggak biasa ya. Terus di sini ada mode berkendara juga nih, ada ini modenya Eco, Normal, Sport. Nih teman-teman bisa ngeliat gak di sini? Kalau ke zoom, nah ini nih, ini mode Sport, mode Normal, satu lagi mode Eco. Jadi kilometer di bawahnya juga ngaruh ya, nih Eco-nya 311 kilo. Kalau mode normalnya 296, kalau mode sportnya lebih boros baterainya jadi 267. Itu untuk estimasi range-nya. Dengan baterai tersisa 80%-an lah, 87% kurang lebih. Terus di sini buat mindahin si gear shift-nya, Transmisi. transmisinya ya, cuman udah motor listrik ya. P-nya tinggal diklik kayak gini, sekali P itu langsung parking. Sedangkan kalau ke netral, teman-teman udah di netral aja tinggal dari sini nih. Nah, tinggal digeser aja ke kiri. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ke reverse, tinggal digeser kayak gini aja. Dan ini kamera 360 semuanya langsung kelihatan. Drive-nya ini juga teman-teman bisa langsung. Ini drive-nya nih. Teman-teman tinggal pindahin ke kanan aja dan sudah ada auto hold, electric parking brake-nya semuanya sudah ada ya teman-teman. Cuman syaratnya harus pakai safety belt tentunya. Nah, ini sambil kita coba bawa keliling tipis-tipis di dalam area Sumarekon aja. Kita penasaran nih kayak gimana kira-kira Driving experience-nya ya. driving experience-nya. Gas, langsung kita cobain ya Mas Farhan ya. Siap. Aman, Oke. gas. Oke, teman-teman. Ini sekarang Koko Kris lagi pengen nyobain nih di area Sumarekon aja yang dekat-dekat. Mungkin ke Gunung Gelis juga boleh nyerempet sedikit ke sana lah ya. Kita mau cobain nih bawa nanjak ke Kopinako Kebonjati. Asik ya? Asik Kayaknya banget ya. kok. Kita pengen nyobain nih kira-kira kuat nanjak nggak nih mobil kayak gini nih. Takutnya nggak kuat nanjak kan ya berabi juga ya, ngereferensiin ke teman-teman. Koko Kris bisa langsung di demo ini. Untuk torsinya gede banget kok. Berapa sih torsinya emangnya? 220 Nm. 220 Nm. Ya, untuk Gua kalau misalkan kayak gini nih harus buka sabuk dulu nih, bentar-bentar. iya, Tapi nggak apa-apa. Oke, torsi berapa tadi? 280 280 ya? 280 Nm Oke. Newton meter. 280 Nm. Iya. Terus dia punya horsepower-nya berapa? Horsepower-nya 177 PS. Horsepower-nya 170 PS. Antara 170 atau 177 ya, lupa deh. Itu antara kebalik cuma Iya, kebalik pokoknya dengan segituan MG. deh ya. Sekitar 170-an deh. Oke. Oh iya, satu lagi nih, MG itu sennya itu semuanya di kiri ya, teman-teman. Jadi di sini sen, di sini wiper yang sebelah kanan, kiri itu untuk lampu-lampu dan sen. Pakai sabuk, Bos. Udah. Oh, udah. Wah, Oh, yang siapa belakang ya? pakai? Belakang. Oh, belakang harus pakai Iya, juga ya? belakang Wah, pakai. Kalau pakai nggak dulu yang belakang itu. Dicantolin aja karena mobil MG itu Oke. safety banget ya. Safety banget ya. Wah, ini bener-bener nih parah nih. Asli nih. Ini harus safety banget nih. Oke guys, jadi ini sekarang kita lagi mau nyobain nih ke Kopinako Kebonjati. Kan ada tanjakan kalau di Sumarekon. Mungkin buat teman-teman yang udah nyobain jalur puncak 2 ya namanya ya? Iya, Pasaran jalur puncak 2. Jalur puncak 2 tuh kan Sumarekon terkenal sama tanjakannya ya. Iya, Pas- curam banget kok. Bukan apa sih? Nama hotelnya apa? Yang di situ bukan Rainbow apa sih? Royal Tulip. Royal Tulip yang ada buat main golfnya juga ya kayaknya. Iya. Nah, ini kita cobain tuh teman-teman bisa lihat jalurnya kan hilly abis ya. Jadi tanjakan, turunan. Memang beda banget deh jalurnya di sini ya, agak luar biasa. Kalau Koko Kris pengalaman bawa Honda Beat sih agak ember ya. Jadi gitu kan istilahnya tuh susah ya buat kuat nanjaknya ya. Apalagi kalau boncengan, kalau sendiri sih masih kuat nanjak. Dan ini kenceng banget sih mobilnya. Ini kita lagi pakai mode normal aja, nggak usah pakai sport-sportan. Dan memang nggak ada lag time sama sekali, nggak ada ngedennya karena ini sudah motor listrik.
Kecuali teman-teman bawa mobil bajai ya, atau mobil yang kecil banget ya, mungkin listrik yang kecil tahu ya apa yang kotaknya kecil terus gede bajai, ya itu mungkin agak ngeden dikit ya Mas Farhan ya. Kalau ini mobil beneran lah ya. Oke, ini mobil murah banget, murah meriah, dapat SUV crossover yang compact MG ZS EV yang hybrid. Bukan, MG ZS EV yang full listrik ya. Yang Kalau hybridnya modified. VS ya. Hybrid VS. Hybridnya VS. Ini sekarang kita lagi ada di Jalan Tanjakan nih, di Sumarekon. Tuh. Enak banget. Di Kalsel Ebony. Mau mampir dulu Mas Farhan ke rumah Mas Farhan? Boleh. Yang mana? Belum jadi kayaknya. Mas. Diaminin ya. Belum jadi rumahnya. Oke, ini kita lagi coba di Tanjakan dan ini bener-bener surprisingly enteng banget, nyaman banget mobil ini. Empuk juga suspensinya, nggak limbung banget dan enak. Ini nggak terlalu rigid ya, nggak terlalu empuk. Kalau terlalu empuk kan bisa limbung. Kalau ini sih enggak lah, masih oke, masih dalam kategori wajar dan normal. Cuman nggak terlalu keras juga. Biasanya kalau crossover keras ya, Mas Farhan. Kalau ini suspensinya oke lah. Ya, ini enak. Untuk suspensi ini approve. Terus kalau untuk tenaga approve juga. Torsinya approve karena nih enteng banget. Ini kita pengen nyobain nih tanjakan tuh di depan tuh yang lagi ada proyek ya. Nah, Nanti ini yang kan belokan depan gitu ya kok ya. Yang naik Iya. atas itu kan. yang ke kanan nih, yang lurus maksudnya. Iya. Jadi kan nanjak nih, set. Tuh, segera dibangun food Fogo. Bukan food ya, Fogo Brazilian Barbecue. Luar biasa emang. Kalau ini sih udah setengah kota sendiri nih, kayak Sentul ya nggak sih? Betul. Nah ini udah mulai tanjakan kok nih. Ini udah mulai tanjakan ya? Tapi nggak berasa ya? Wah, enteng banget ini asli. Buset. Enak sih, enak banget nih asli, enteng banget ya. Tuh. Nyaman banget dan di sini ada regenerative braking-nya juga tentunya ya. Di sini ada tulisan power berapa persennya dikeluarkan, kilometer per jamnya di odometer itu semua kelihatan. Habis touring nih kayaknya orang-orang banyak motor ya lewat sini. Ini memang enak jalurnya buat motoran, cuman kalau licin hati-hati karena ini ada proyek-proyek tanah. Buat teman-teman yang roda 2 sama kayak Koko Chris juga, kalau bisa hati-hati ya kalau lewat sini karena lagi banyak tanah. Kalau air tuh lagi basah ya, lagi hujan, licin, bahaya. Kemarin kejadian di Bogor juga di depan pom bensin kayaknya ya, yang Bukit Cimanggu City itu BCC itu banyak tanah, banyak yang kepleset. Selalu safety driving, selalu berkendara dengan hati-hati, jangan lupa pakai helm ya kalau yang roda 2, dan kalau yang roda 4 kayak kita jangan lupa pakai safety belt, pakai sabuk pengaman karena itu untuk mengamankan jiwa kalian nih kalau misalkan ada accident ya amit-amit sih, kita nggak ada yang mau lah kecelakaan, cuman Iya, betul. kita harus tertib dan taat lalu lintas. Oke. Ini tanjakannya enak loh, gak berasa ya tadi kita ngomong masalah Betul, lalu lintas. Ternyata ini udah nanjakan, udah tanjak banget dan nggak ngeden sama sekali. Iya karena untuk MG ZS torsinya instan kok. Instan ya, nggak perlu effort gede ya kalau mobil listrik tuh enak Iya, ya. Emang enaknya cakep sih. Ini luar biasa banget sih. MG ZS EV. Terus kalau dari fitur safety-nya nih Mas Farhan ada apa aja kalau di head unit? Boleh kasih lihat ke teman-teman nggak? Untuk fitur safety-nya lumayan banyak kok. Jadi Lumayan kita- banyak ya iya, di sini ya. Nanti kita buka dulu nih kok. Oke. Ada vehicle setting. Oke. Ya, di menu vehicle ini ada driving assistant. Oke. Nah, ini salah satu fitur di MG ZS EV. Pertama ada rear drive assist. Kemudian ini sambil dijelasin nggak untuk fungsi-fungsinya? Boleh, Nggak boleh, usah, nggak usah. boleh. Jadi rear drive assist itu kayak semacam mobil itu mengcover area belakang. Jadi kalau misalnya ada tiba-tiba ada motor lewat ataupun benda lewat, orang lewat, itu otomatis mobilnya ngerem dadak. Oke, bukan kayak ngerem mendadak, emergency lebih braking. kayak emergency Nah, braking betul, ya. betul. Jadi bisa Emergency ngerem braking. otomatis lah Ngerem gitu otomatis. ya. Oke. Terus Kemudian di sini ada stability control system. Nah ini untuk stability control system itu VDC nggak sih? ya, Vehicle Dynamic si Control ya. Cuman beda nama SCS, aja ya. Beda Oke. nama aja sih. Ini tuh berfungsi saat belokan sih. Jadi menstabilkan Oke. mobil. Nah, itu apa tuh? Oh, forward Itu collision forward warning-nya collision nyala. warning-nya nyala. Jadi ngebantu emergency braking. Nah ini udah mulai nanjak ya kok ya. Ini kereta mau kemana sih? Kereta Hyundai maksudnya. Oke. Kita naik ke kiri kalau nggak salah ya. Kita ke kiri, iya kan? Iya. Dia ini dong diem di tengah jalan. Cumi banget. Ya Lanjut wis. aja. Oke kita lanjut ya. Oke, lanjut. Motor dulu ini masih nyala nih. Oke. Biasa kalau udah matiin sen mati ya dia? Iya. Iya benar. Dari stability control system tadi berfungsi untuk membantu saat belokan ya, belokan tajam.
Kemudian ada last mode, ini ada LDW, LDW itu apa? ILK. LDW itu Long distance hubungan. Oh, bukan. Line departure warning. Line departure warning. Ya, Oke. jadi kayak semacam ngasih rambu-rambu apa ya, bisa dibilang tuh peringatan gitu. Mm-mm. Kemudian ada ILK, emergency line keeping. Nah, jadi mobil ini ada line keeping assist-nya kok. Oke, LKA ya kalau di Ya. merek sebelah ya. Terus. Kemudian di sini dilanjut. Mm-mm. Nah, ini ada fitur forward collision warning. Oke. Ini Ngomong-ngomong forward collision warning, sorry nih dijeda dulu ya. Ini jalan rusak kita lewatin dan ini nggak mentok. Enak Betul. ya. Dan ini tanjakan, waktu itu Koko Chris pernah ngelihat Honda Beat nggak naik boncengan di sini asli. bener parah banget. Mio loh. juga nggak naik, kenapa ya? Karena ya memang Ini tanjakannya curam tajam sih banget ya. ya. Tajam lumayan ya. Kalau Vario sih masih naik lah. Cuma Iya. kalau Honda Beat kalau misalkan sendiri Masih kuat. naik, masih ngeden-ngeden dikit. Kalau misalkan boncengan nih nggak naik. Sedangkan nih kalau pakai MG ZSEV, ini effortless banget, Iya. enak banget. Oke lanjut, Mas Farhan. Buat head unit ini fiturnya apa lagi? Tadi dijelasin sama Mas Farhan. Ada forward collision warning. Oke. Ini fitur yang membantu emergency braking ketika di depan ada benda bergerak yang tiba-tiba dadakan. Oke. Kemudian kita lanjut lagi ke traffic jam assist. Nah, ini fitur yang jarang ada di mobil lain ya. Itu fungsinya buat apa tuh? Itu Traffic jam assist. fungsinya sangat berguna banget kalau untuk macet-macetan. Oke. Jadi mobil ini bisa mengikuti kendaraan di depannya dari 0 sampai dengan 30 km per jam Oke. dengan fitur traffic jam assist. Oke. Kemudian, nah ini ada fitur HDC, HDC. Hill Distance Control. Oh kalau turunan tuh gunanya ya. Ya, jadi kayak semacam engine brake gitu ya kok ya. Oke. Dan yang terakhir ada fitur towing mode. Towing mode tuh kalau buat bawa ke towing ya biar nggak Iya. nabrak apa gimana? Dia membantu apa? Membatasi kecepatan apa gimana? Bukan. Kayak semacam ini ya kok ya. Apa tuh? Apa ya? Pokoknya ya gitu. Pokoknya buat towing mode lah ya, gitu Iya, ya. towing mode. Oke. Sebenarnya nggak tahu juga nih fungsi apaan towing mode gitu kan. Ya wis, buat Beda. towing mode lah pokoknya. Ya. Terus ini kita masih lurus ya. Masih. Oke. Nah, ini udah mau nyampe nih guys nih. Udah mau nyampe Kopinako Kebonjati. Ini banyak banget jalanan yang rusak. Jadi Koko Chris agak sedikit ke kanan-kanan nih jalannya. Iya. Karena posisinya juga ya jalanannya banyak yang rusak ya. Forward collision warning. Oh dia ngedetect kali ya, tadi ada Iya. mobil ya, makanya dia bakal Betul. bunyi gitu ya. Jadi untuk MG Bip, ini bip, bip, gitu. sensitifnya Banget. tapi bisa Bisa dimatiin juga dong. dimatiin. Ya wis kalau teman-teman misalkan ngeganggu gua gitu ya, bisa ya dimatiin ya. Bisa, sangat bisa Oke. kok. Berarti bisa dimatiin. Terus ngomong-ngomong nih belok di Kebonjati yang lurus ya. Gua kalau naik motor di situ sih. Itu kan satu lagi ya? Yang tadi bisa juga sih masuk. Cuman jauh ya jalannya ya. Jalannya Di jauh. situ aja deh. Yang bisa ada langsung kolam renangnya kan. Tadi kita ngobrol itu sambil tanjakan ya, nggak kerasa ya kok. Nggak kerasa banget. Sumpah, Emang ini mobil. enak banget sih. Ini juga jalan rusak aja slow aja gitu ya, Iya. santai gitu kan, nggak geradak geruduk banget. Enak, nyaman. Enak ya, dengan harga 400 jutaan dan belum termasuk potongan diskon. Belum termasuk potongan diskon, cuman 400 jutaan sih worth it lah buat teman-teman beli ya. Betul. Oke. Ini adalah parkirannya ya, bener ya? Ya, Udah lama nih ini nggak pintu kesini. masuknya nih. Tapi emang jalannya sempit banget. Sempet ya? Masuk kayak Ini dua worth mobil ya? Coba Nggak jalanin muat sih 360 deh, 360-nya deh. A few moments later. Oke, lanjut ya. Lanjut, siap, kokoh, gas. Oke, berarti itu tadi fitur-fiturnya nih ya. Fitur-fitur, ya elah ketemu lagi mobil baja ini. Seperso gitu kan. Itu mobil irit sih tapi lo jangan salah, irit banget itu. Oke, lanjut. Ini udah nyampe Kopinako Kebonjati. Luas parkirannya sekarang ada ginian Mau juga. yang di sini, mau yang di bawah. Bawah Kalau aja ini tuh. bawahnya curam banget ya kayaknya. Nggak apa-apa, pengen ngetes kuat nanjak gak sih nih mobil. Takutnya nggak kuat nanjak lagi. Kuat banget dong. Kuat ya. Nah, ini ke parkiran bawah. Ini villa cakep banget ya. Oh ini ke kiri ya? Ke kanan. Kanan, oh kanan. Iya. Oke. Kalau ke kiri mah ke rumah, Chris. Oh iya benar. Iya. Parkir dan turun. Keluarnya dari sini juga kan? Iya. Oh, iya curam ya. Untuk jalannya nah curam. Nah, sambil kita tes juga Tuh, apakah tuh. dia Curam gas banget loop. tuh. Nah, kita lihat ya Loh, apakah ada gas loop. buset. Sambil pelan-pelan aja kok ya. Ini miring banget loh. Kalau di ngebutin jangan ya. Jangan. Bahaya ya. Ya nih Nggak kita suka coba nih. nih. Ini SUV soalnya pelan-pelan deh. Oke, kita tes ya. Gak suka. Set.
Nah, Wih, aman. aman loh guys, sip. Aman guys. Sini ya mas. Ya wis, nih kita langsung parkir ke sini aja dah, biar lebih enak ya keluarnya. Nah, oke, sip. Untuk ya, untuk ya. Untuk Oke. ini jalan guys. Iya, di ini dulu, di Emang jalan. rapetin dulu. Oke pak, sip. Oke, ya wis, kita udah nyampe, kita ngopi dulu, nanti kita akan lanjut. Dan yang pastinya ini mobil kuat nanjak ya guys. Jadi segitu dulu nih kayaknya buat video kali ini. Dan teman-teman udah ngeliat, langsung deh kayaknya kita gas nih Mas Farhan. Kita langsung pamitan ke depan mobil ya. Boleh. Oke, ya wis, gas kita ke depan mobil. Oke guys, teman-teman, segitu dulu buat video kali ini. Dan ini sudah sampai penghujung video. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Dan ini adalah review MG ZS EV, bukan ZS bensin ya, ZS EV electric vehicle yang iSmart tipe paling tingginya. Bisa teman-teman nyalain dari handphone, udah pakai SAIC like teknologi untuk si lampunya. Dan belakangnya itu, bukan belakang sih, tengahnya ya, udah ada panoramic sunroof. Jadi bukan panoramic only, tapi udah ada panoramic sunroof juga. Ini udah lengkap banget, jadi buat teman-teman yang pengen beli, bisa langsung hubungi nomor teleponnya Mas Farhan, ada di kolom deskripsi atau ada di video kanan sebelah bawah guys. Oke, sehat dan sukses selalu buat Bapak dan Ibu. Terima kasih yang sudah menonton videonya sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe YouTube channelnya Koko Kris agar YouTube channel ini semakin berkembang. Gak lupa nih, selalu dan semakin menyenangkan untuk kita semua. See you on the next video and thank you guys. Mas Farhan, thank you. Oke, sama-sama Makasih Koko Kris. banyak, Makasih banyak thank you, ya, Koko thank you. Kris. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai ketemu.